Halo, perkenalkan nama saya Yunartisa dari Prodi Pastoral Konseling semester 4. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai testing psikologi. Yang pertama, pengertian tes psikologi. Tes psikologi adalah suatu alat atau metode yang digunakan untuk mengukur aspek-aspek psikologi seseorang secara sistematis dan objektif. Dapat diukur berupa kecerdasan, kepribadian, bakat, minat, kemampuan khusus, sikap, emosi, maupun kondisi kesehatan mental individu. Yang kedua, tujuan tes psikologi. Tujuan utama tes psikologi adalah untuk memperoleh gambaran yang jelas mengenai kondisi psikologi seseorang. Yang pertama, mengukur kemampuan intelektual atau IQ, seperti kemampuan berpikir, memecahkan masalah, dan memahami informasi. Yang kedua, mengetahui bakat dan minat individu, sehingga dapat membantu dalam pemilihan pendidikan atau karir yang sesuai. Yang ketiga, mengidentifikasi karakteristik kepribadian, termasuk sikap, emosi, motivasi, dan pola perilaku seseorang. Yang keempat, membantu proses seleksi dan penempatan kerja agar individu ditempatkan pada posisi yang sesuai dengan kemampuan dan kompetensinya. Yang kelima, mendukung layanan bimbingan dan konseling dengan memberikan data yang diperlukan untuk memahami permasalahan dari kebutuhan individu. Yang keenam, membantu diagnosis psikologi, seperti mengidentifikasi gangguan emosional, perilaku, atau kondisi psikologi tertentu. Yang ketujuh, mengevaluasi perkembangan individu, baik dalam bidang pendidikan, pekerjaan, maupun kehidupan sosial. 3. Jenis-jenis tes psikologi. Tes psikologi memiliki beberapa jenis yang dapat digunakan untuk mengukur aspek-aspek diri seseorang. Yang pertama, tes inteligensi atau IQ. Tes inteligensi digunakan untuk mengukur kemampuan intelektual seseorang, seperti kemampuan berpikir, memahami, menalar, memecahkan masalah, dan belajar. Hasil tes ini biasanya dinyatakan dalam bentuk inteligensi atau IQ. Yang kedua, tes bakat. Tes bakat bertujuan untuk mengetahui potensi atau kemampuan khusus yang dimiliki seseorang dalam bidang tertentu, seperti bakat akademik, mekanik, seni, bahasa, atau numerik. Tes ini sering digunakan dalam bidang pendidikan dan perencanaan karir. Yang ketiga, tes minat. Tes minat digunakan untuk mengidentifikasi bidang atau aktivitas yang disukai seseorang. Hasil tes minat membantu individu memilih jurusan pendidikan atau kegiatan yang sering dan sesuai ketertarikannya. Yang keempat, tes kepribadian. Tes kepribadian bertujuan untuk mengukur karakteristik kepribadian seseorang, seperti sikap, emosi, motivasi, cara berinteraksi dengan orang lain, dan pola perilaku. Tes ini banyak digunakan dalam konseling, pendidikan, dan seleksi kerja. Yang kelima, tes prestasi. Tes prestasi digunakan untuk mengukur tingkat penguasaan seseorang terhadap materi atau keterampilan yang telah dipelajari. Contohnya adalah ujian sekolah, ujian kompetensi, dan tes hasil belajar. Yang keenam, tes proyektif. Tes proyektif digunakan untuk menggali aspek kepribadian yang lebih mendalam melalui respon individu terhadap stimulasi yang ambigu. Contohnya adalah tes Rechet, tes bercak tinta, atau tes tematik. Yang ketujuh, tes klinis. Tes klinis digunakan untuk membantu psikologi atau tenaga kesehatan mental dalam mengidentifikasi kondisi psikologi, emosional, dan gangguan mental tertentu.
Tes ini biasanya digunakan dalam proses diagnosis dan terapi. Yang kedelapan, tes sikap. Tes sikap digunakan untuk mengukur pandangan, keyakinan, atau kecenderungan seseorang terhadap suatu objek, kelompok, atau situasi tertentu. Keempat, syarat-syarat tes psikologi. Agar dapat digunakan sebagai alat ukur yang baik, tes psikologi harus memenuhi beberapa syarat. Yang pertama, validitas. Validitas menunjukkan sejauh mana tes mampu mengukur apa yang seharusnya diukur. Sebuah tes dikatakan valid apabila hasilnya benar-benar mencerminkan aspek psikologi yang menjadi tujuan pengukuran. Yang kedua, reliabilitas. Reliabilitas menunjukkan tingkat konsisten hasil tes. Jika tes diberikan kepada individu yang sama dengan kondisi yang relatif sama, maka hasil yang diperoleh akan tetap atau tidak jauh berbeda. Ketiga, objektivitas. Objektivitas berarti pelaksanaan, penilaian, dan interpretasi hasil tes tidak dipengaruhi oleh pendapat atau perasaan pribadi pemeriksaan. Semua peserta mampu melakukan dalam penilaian yang sama. 4. Standarisasi. Tes harus memiliki prosedur pelaksanaan yang seragam, baik dalam pemberian instruksi, waktu pengerjaan, maupun cara penilaian. Standarisasi memastikan bahwa hasil tes dapat dibandingkan secara adil. Yang kelima, norma. Tes psikologi harus memiliki norma atau standar perbandingan yang berasal dari kelompok tertentu. Norma digunakan untuk menafsirkan skor individu dengan membandingkannya dengan skor kelompok yang menjadi acuan. Yang keenam, praktis dan ekonomis. Tes yang baik harus mudah digunakan, tidak memerlukan biaya yang terlalu besar, serta dapat dilaksanakan dalam waktu yang efisien tanpa mengurangi kualitas pengukuran. Yang ketujuh, daya pembeda. Tes harus mampu membedakan individu yang memiliki tingkat kemampuan bakat atau karakteristik psikologis yang berbeda. Yang kelima, norma tes psikologi. Norma tes psikologi adalah standar atau pedoman yang digunakan untuk menafsirkan hasil tes psikologi dengan membandingkan skor yang diperoleh seseorang dengan skor kelompok tertentu yang dijadikan acuan. Norma tes psikologi memiliki beberapa prinsip. Yang pertama, norma usia. Norma usia dapat membandingkan hasil tes seseorang dengan kemampuan yang memiliki usia yang sama. Yang kedua, norma kelas atau tingkat pendidikan dapat membandingkan hasil tes individu dengan kelompok yang berada pada tingkat pendidikan yang sama. Yang ketiga, norma presentil menunjukkan posisi seseorang dalam kelompok. Pembandingan berdasarkan presentasi, misalnya persentil 80 berarti individu memperoleh skor lebih tinggi daripada 80% anggota kelompok norma. Yang keempat, norma standar. Norma standar dapat mengubah skor mentah menjadi skor baku seperti IQ atau T-score sehingga lebih mudah dibandingkan dengan kelompok acuan. Dari materi di atas dapat disimpulkan bahwa tes psikologi merupakan alat ukur ilmiah yang digunakan untuk memahami berbagai aspek psikologi individu seperti kecemasan, kepribadian, bakat, minat, sikap, emosi, dan perilaku. Tes ini bertujuan untuk memperoleh informasi yang objektif mengenai karakteristik seseorang sehingga dapat digunakan dalam berbagai bidang seperti pendidikan, pekerjaan, konseling, dan kesehatan mental. Terdapat juga berbagai jenis tes psikologi antara lain tes inteligensi,
tes bakat, tes minat, tes kepribadian, tes prestasi, tes proyektif, tes klinis, dan tes sikap yang masing-masing memiliki fungsi sesuai dengan aspek yang diukur. Sekian dulu hasil presentasi saya. Terima kasih.